Al-hikmah asalisata asyar. Hikmah ke-13. Kaifa yusriku qalbun. Bagaimana akan bersinar, memancarkan cahaya? Apa sebuah hati? Suwarul akwan, gambaran-gambaran makhluk-makhluk Allah Ta'ala, ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, alam raya semesta ini, muntabi'atun itu tercetak, fi mir'atihi di dalam cerminnya. Am kaifa yarhalu ilallah, atau bagaimana dia bisa pergi kepada Allah Ta'ala. Wahuwa mukabbalun, sedangkan dia itu terjerumus, terjungkal di syahwatihi dengan syahwatnya. Am kaifa yatma'u, atau bagaimana dia bisa berambisi an yadkhula, untuk dia memasuki hadrat Allah, kepada kehadirat Allah. Wa huwa lam yatatahhar, sedangkan dia belum bersesuci min janabati ghafalatihi, dari junubnya, dari jinabat kelalaiannya. Jadi kelalaian di sini digambarkan apa? Junub, jinabat. Karena makna junub sebenarnya kan jauh. Makna januba itu maknanya jauh. Am kaifa yarju, atau bagaimana dia berharap an yafhama, untuk dia memahami daqaiqul asrar, kepada detil-detilnya asrar, wa huwa, sedangkan dia lam yatub, belum bertaubat, min hafawatihi, dari kesalahan-kesalahannya. Al-jam'u, adapun menggabungkan, bainal diddain, antara dua hal yang berlawanan, muhalun, itu sesuatu yang mustahil. Contoh, kajtima'il harokah wasukun, seperti bergabungnya antara gerakan dan diam. Wa nur wa zulmah, antara cahaya dan gelap. Wa hadhil asya, maka semuanya ini, perkara-perkara ini, allati, yang dzakaraha, menyebutkan kepada perkara ini siapa al-muallif rahimahullah ta'ala. Adadun, adalah sesuatu yang saling berlawanan, la tajtami'u, tidak akan berkumpul. Fa inna isyraqal qalbi, maka sesungguhnya memancarnya cahaya hati, binuril iman, dengan cahaya iman, wal yakin, mudadun, itu berlawanan, lidzulmati, kepada kegelapan, allati, yang istaulat, menguasai kegelapan tersebut, alaihi, atas hati. Contohnya apa kegelapan itu? Min rukunihi ilal aghyar, yakni condongnya hati kepada selain Allah, wal akwan, atau kepada alam raya ini, waqtimadihi, dan bersandarnya hati alaiha, kepada selain Allah, wal masir ilallah, sedangkan perjalanan Allah Ta'ala, biqati aqobati nafsi, adalah dengan memutus tanjakan-tanjakan yang terjal. Aqobat itu an-nafsi, yaitu tanjakannya nafsu. Ibaratnya nafsu itu disamakan dengan seperti tanjakannya gunung. Kan sulit ya melewatinya, harus dengan susah payah ya, dengan usaha kerja keras gitu ya. Mudodun, itu maka berlawanan, lil-i'tiqal, ya, ini kepada terikat ya, fi habsil hawa, di dalam penjara hawa nafsu wa syahwat, wa dukhula hadratillah, dan masuk kepada hadirat Allah Ta'ala al-muqaddasah, yang suci, al-muqtadiyati, yang menuntut konsekuensi, li taharatid dakhili, untuk bersihnya batin, wa nazatihi, dan bersihnya dan sucinya batin,
Mudodun itu berlawanan. Lima huwa alaih, dengan apa-apa yang huwa adapun hamba alaihi ada di atasnya. Min janabati ghafalatihi, dari jinabat ghaflahnya. Allati, yang mana muqtadoha, konsekuensi daripada jinabat. Al-iqsa'u adalah menjauh. Wal ib'ad, menjauh dari Allah Ta'ala. Wa fahma daqaiqil asrar, bagaimana dia bisa memahami detailnya sir-sir Allah Ta'ala. Al-mustafada, yang diambil faedah tersebut. Minat taqwa, dari ketakwaan. Mudodun itu berlawanan. Lil israr, kepada sikap terus menerus. Alal ma'asi, atas kemaksiatan. Wal hafawati, dan kesalahan dan dosa-dosa. Wa ilahi, kepada hal ini al-isyaratu adapun petunjuk. Biqaulihi azza min qail. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Wa mimma ruwiya, dan daripada apa-apa yang diriwayatkan. Fi batil akhbar, di sebagian khabar. Man amila bima ya'lam, barang siapa seseorang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Warrasahullahu ilma ma lam ya'mal, ma lam ya'lam, Allah akan wariskan kepada orang ini, kepada hamba ini, ilmu yang belum dia ketahui. Qala Yahya bin Mu'ad rahimallahu ta'ala. Iltaqa, bertemu siapa Ahmad bin Hanbal wa Ahmad bin Abi al-Hawari. Faqala Ibnu Hanbal li Ibni Abil Hawari, ya Ahmad, hadis Nabi hikayatin sami'taha min ustadika Abi Sulaiman. Ceritakan kepada kami hikayat yang kamu dengar dari ustadmu Abu Sulaiman. Faqala ya Ahmad, kul subhanallah bila ajab, tanpa heran. Faqal Ahmad bin Hanbal, subhanallah, wa tawwalaha, dan beliau memanjangnya bacanya subhanallah bila ajab. Faqal Ahmad bin Abil Hawari, sami'tu Aba Sulaiman yaqul, idza taqadatin nufus, jika beriktikad, jika berniat jiwa ala tarkil asam, untuk meninggalkan dosa, jalat, maka akan berkeliling fil malakut, di dalam alam malakut. Wa'adad, dan dia akan kembali ila dzalikal abdi, kepada hamba tarzi, jiwanya, bitoro ifil hikam, dengan sisi-sisi hikmah, min ghairi an yu'addiya ilaiha, tanpa menyampaikan kepadanya siapa alimun, orang alim, ilman, kepada ilmunya. Jadi ibaratnya nafsu ruhnya itu dibawa terbang. Ruhnya dibawa terbang ke alam malakut, mengajarkan ilmu-ilmu, pulang-pulang jadi alim, gitu. Qala faqama Ahmad bin Hanbal salasan, maka beliau duduk 3 kali. Bangun 3 kali, wajalasa, dan duduk 3 kali. Qala ma sami'tu bil Islam, maka saya tidak mendengar di dalam agama Islam bihikayatin, dengan cerita ajaba, yang lebih mengagumkan, ilayya, bagi diriku, min hadhihi, daripada cerita ini. Summa dzakarul hadis, lalu beliau menyebutkan hadis alladzi dzakarnahu, yang kami sebutkan. Man amila, barang siapa mengamalkan bima ya'lam, dengan apa yang dia ketahui, warasahullahu, Allah wariskan kepadanya ilma ma lam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Summa qala li Ahmad bin Abil Hawari, lalu Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad bin Abil Hawari, sama-sama Ahmad namanya. Sodakta ya Ahmad, engkau benar. Qasodako syaikhuka, dan gurumu benar. Wali ajli kauni hadhil asya adradan, maka karena sebab sesuatu yang ada di dunia ini itu berlawanan. Ajiba, maka heran siapa al-mu'allifu, si mu'allif rahimahullah ta'ala, mimman, daripada orang ya'taqidu, yang beriktikad sihhata ijtima'iha, kebenaran berkumpulnya itu nafsu, wa mimman tama'ah, dan daripada orang yang mengharap atau tomak, serakah, fi naili maratibi rijal, di dalam meraih kedudukan para wali kekasih Allah. Ma'akaunihi, bersamaan adanya orang tadi, ala akbahil khilal, atas perkara yang terburuk. Artinya kalau kita masih dalam kondisi terburuk seperti itu tadi yang sudah disebutkan, masih junub, masih lalai kepada Allah Ta'ala, ya, masih isi hatinya itu makhluk-makhluk selain Allah Ta'ala, isi hatinya cinta kepada harta dunia dan sebagainya, maka jangan berharap bisa dekat kepada Allah
Ta'ala. Karena itu seperti sesuatu yang berlawanan. Tidak mungkin bisa berkumpul. Al-Hikmah Ar-Rabi'ah Asyarah. Hikmah ke-14. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Alam raya ini semuanya adalah gelap. Wa innama dan sesungguhnya anarahu Allah menyinarinya. Zuhurul haqi, nampaknya hak, nampaknya Allah fihi pada kaun. Faman ra'al kaunah, maka barang siapa yang melihat alam walam yasyadu fihi, dan tidak menyaksikan Allah fihi di dalamnya alam, au indahu atau bersama alam, au qablahu atau sebelumnya alam, au ba'dahu atau setelahnya alam, faqata wazahu wujudul anwar. Ya, maka sungguh membuatnya dia menyimpang, melenceng, atau membuatnya lelah, membuatnya capek. Ya, membuat lelah atau membuat capek. Wujudul anwari, adanya cahaya. Atau awazahu, dia kekurangannya juga bisa. Sungguh membuatnya kekurangan, membuatnya membutuhkan apa wujudul anwari, adanya cahaya. Wa hujibat, dan dihijab anhu dari orang tadi, sumusul ma'arifi, matahari ma'rifat, bisuhu bil asari, dengan awan-awan asar. Al-adamu dzulmatun, ketiadaan itu adalah kegelapan. Wal wujud, dan wujud itu nurun, adalah cahaya. Fal kaunu, maka adapun alam raya ini, bin nadhari, dengan memandang ila dzatihi, kepada zatnya, adamun mudlimun, itu adalah tidak ada dan gelap. Wa bi'tibari, dan dengan memandang tajalli nuril haqi, menampakkannya Allah Ta'ala kepada cahayanya, alaihi, kepada kaun, wa hudurihi, dan nampaknya Allah Ta'ala fi dalam kaun, wujudun mustahnirun, itu adalah wujud yang menyinari. Suma ikhtalafat, lalu berbeda-beda, ahwalun nasi, keadaan manusia, hahuna, di sini. Faminhum, maka sebagian manusia, man lam yusyahid, apa orang yang tidak menyaksikan, ilal akwan, kecuali dunia ini, alam raya ini. Wa hujibah, dan dia dihijab bidzalika, dengan alamnya ini, an ru'yatil mukawin, dari memandang Allah sang pencipta. Fahadza taihun, maka orang ini kebingungan, fi dzulumati, di dalam kegelapan. Ya, jadi dia hidup di dunia, dia menikmati alam dunia ini, dia menikmati ciptaan Allah Ta'ala, tapi tidak bisa mendapatkan Allah Ta'ala, tidak bisa mengenal Allah Ta'ala, menganggap Tuhan itu tidak ada, katanya. Bahkan mahjubun, dia itu dihijab bisuhubi asaril kainat, dengan suhub. Suhub itu awan mendung, asaril kainat, daripada pengaruh-pengaruh kainat, segala yang wujud. Wa minhum, daripada manusia, man lam yuhjab, ada yang tidak terhijab bil akwan, dengan alam raya ini, anil mukawin, dari Allah. Summahum, lalu kemudian mereka, fi musyahadatihim, di dalam penyaksian mereka, iyahu, kepada Allah, firokun, itu ada beberapa kelompok. Faminhum, dari sebagian mereka kelompok, man syahadal mukawin, ada yang musyahadah kepada Allah, qoblal akwan, sebelum alam raya ini. Wahaulai, maka adapun mereka itu, hum, adalah orang, alladzina, yang yastadiluna, mengambil dalil, bil mu'assir, dengan pencipta, alal asar, adanya benda yang diciptakan. Artinya apa? Mereka bisa menemukan Allah Ta'ala. Kenapa ada alam raya ini? Alam raya ini ada karena ada penciptanya. Allah itu disebut mu'assir, asar itu adalah ciptaan. Wa minhum, dari sebagian hamba, man syahadahu, yang bermusyahadah, menyaksikan Allah Ta'ala, ba'dal akwan, setelah alam raya ini, setelah ciptaan ini. Wa haulai, adapun mereka, hum, adalah alladzina, orang-orang yang yastadiluna, mengambil dalil, bil asari, dengan ciptaan Allah, dengan makhluk, alal mu'asir, atas adanya Allah Ta'ala. Jadi kenapa kamu tahu kalau Allah itu ada? Saya tahu kalau Allah itu ada karena ada dunia ini. Karena mustahil dunia ini tercipta tanpa adanya pencipta.
Wa minhum, dari sebagian mereka, man syahadahu, ada yang menyaksikan Allah Ta'ala ma'al akwan, bersamaan dengan alam raya ini, penciptaan ini. Wal ma'iyatu, dan makna ma'iyah, makna ma'a di sini bukan bersama jejer bareng, bukan. Imma ma'iyatu tisol, maknanya adalah kebersamaan itisol, yaitu hubungan, koneksi. Wahwa apa? Syuhuduhu fil akwan, yaitu menyaksikannya si hamba fil akwan, di dalam alam ini. Wa imma ma'iyatun fisol, ada pula ma'iyah infisol. Wahwa apa? Syuhuduhu, menyaksikannya orang kepada Allah indal akwan, di sisi apa? Ciptaannya ini, makhluk-makhluk ini, alam raya ini. Wa hadhihi dzuruful madhkurah, maka ini dorof ya, waktu-waktu atau tempat-tempat yang disebutkan ini, laisat bizamaniyatin wala makaniyah, bukan dorof zaman, bukan dorof makan. Li'anna zaman wal makan, karena namanya zaman dan waktu, tempat dan waktu itu min jumlatil akwan, itu sejumlah daripada alam raya ini, ciptaan Allah. Wal ittisal wal infisal, dan tersambung, terkoneksi atau terputus, al madhkurani, yang telah disebutkan, laisa ala ma yufhamu, itu bukan seperti yang difahami, min ma'anihima, dari makna keduanya. Fa innahuma, maka sesungguhnya ittisal dengan infisal, min jumlatil akwan, itu juga bagian dari ciptaan Allah Ta'ala. Wa ma'rifatu tafsili hadhil umur, maka mengetahui detailnya perkara ini, wa tafriqatu, dan membedakan baina hadhil haqaiq, antara hakikat ini, ala mahya alaih, atas apa yang ia ada di sana, maukulun, itu diserahkan, ila arbabihi, kepada pemiliknya. Fal naktasir, maka hendaknya kita ringkas, ala ma dzakarnahu, atas apa yang kita telah sebutkan. Fahahuna, maka disinilah zallat, terpeleset, aqdamu kasirin minanas, telapak kakinya banyak orang. Fatakallamu, maka mereka berbicara, bi kalimatin muhimatin, kalimat yang membuat salah paham. Wa abbaru, mereka menyampaikan redaksi, bi ibaratin mungkarotin, dengan ibarat, dengan redaksi yang tidak dikenal, fi syar'i, di dalam syariat. Fakuffiru bidzalika, maka mereka dikafirkan dengan sebab hal itu. Wa buddi'u, mereka dibid'ahkan. Fa'takid, maka iktikadkanlah, yakinilah, kamalat tanzih, kesempurnaan pensucian Allah Ta'ala. Wa butlana tasbih, dan batilnya penyerupaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Wa tamassak, dan berpegang teguhlah kamu, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sesuatu pun menyerupai, menyamai, mirip dengan Allah Ta'ala. Wa huwa, dan adapun Allah, as-sami'ul basir, adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.